Shalom Sobat RYM yang dikasihi Tuhan. Kembali kita jumpa dalam program Renewing Your Mind, di mana melalui program ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan mengubah paradigma kita, pola pikir kita, sehingga kita boleh mengerti apa yang dimau Tuhan dalam hidup kita, dan kita boleh berkenan di hadapannya. Sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dan permuliakan di dalam nama Yesus, kami bersyukur kalau kali ini kami boleh ada bersama dalam program RYM. Kami rindu belajar akan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau menolong memberkati kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maksud dan isi hati-Mu, juga setiap orang yang mengikuti program ini. Engkau juga menolong kami untuk mengerti bahkan melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Di dalam nama Yesus, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara pasti pernah bertemu dengan orang yang meratap begitu rupa, bahkan sampai pingsan gara-gara ditinggal orang yang dikasihinya. Tidak bisa menerima karena anak semata wayangnya masih remaja pula, atau pasangan hidup yang meninggal begitu mendadak. Ada juga caleg yang akhirnya masuk dan harus dirawat di rumah sakit jiwa karena gagal untuk menjadi pejabat. Ada juga orang yang hidupnya jadi loyo, tidak mau berbuat apa-apa, tidak mau bekerja, dan hidupnya bergantung kepada orang tuanya. Kenapa, saudara? Karena ingin melanjutkan studinya S2 di luar negeri, tetapi tidak diizinkan oleh orang tuanya. Padahal dia lulus S1 dengan cum laude, SMA di SMA favorit, bahkan memperoleh ranking pula, saudara. Ada pula yang stres berat dan hidupnya harus bergantung obat. Gara-gara apa? Gara-gara usahanya ludes, hancur karena ditipu orang dan tidak bisa menerima itu semua. Di antara mereka tentu ada orang-orang Kristen di dalamnya. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Kenapa orang Kristen bisa begitu rapuh? Nah, jelas saudara, karena hatinya ditambatkan pada dunia. Hidupnya berharap dan bergantung pada hal-hal lahiriah, saudara. Mereka berpikir kalau jadi orang kaya, pejabat, memiliki pangkat, gelar, dihormati, hidupnya akan utuh, akan lengkap, akan bahagia. Dan memang harus diakui, kebanyakan kita meskipun sudah percaya kepada Yesus, masih seperti itu, saudara. Itu karena memang sejak kecil kita dididik, diarahkan, dilatih, ya, dipengaruhi oleh lingkungan, oleh keluarga, oleh masyarakat. Seperti itu. Yang ditanamkan adalah nilai-nilai duniawi, yang diajarkan bahwa kalau kita bisa memperoleh sebanyak-banyaknya, maka kita akan bahagia. Jadi kebahagiaan itu ditentukan oleh materi, saudara. Itu tentu tidak benar.
yang dianggap berharga atau yang bisa membahagiakan itu kalau bisa memperoleh sebanyak-banyaknya dari dunia ini. Padahal sejatinya tidak demikian. Justru semakin banyak yang kita dapat, semakin banyak yang kita punya, belum tentu membuat kita bahagia. Tetapi sebaliknya, yang pasti masalah kita akan bertambah, saudara. Orang bilang banyak anak, banyak rezeki. Belum tentu. Yang pasti kalau banyak anak, ya kebutuhannya bertambah, masalahnya juga pasti bertambah, saudara. Jadi orang kaya katanya enak, itu dari luarnya tampaknya begitu, tapi faktanya banyak juga yang tidak bisa tidur nyenyak, saudara. Kalah dengan mereka yang tidak punya apa-apa, yang hanya di emper toko bisa tidur nyenyak tanpa obat pula. Punya mobil, oh nyaman, bisa bepergian bersama keluarga. Siapa bilang? Tidak sedikit orang yang punya mobil malah ribut melulu dalam keluarganya. Kenapa? Karena hutangnya bertambah. Kenapa? Ya karena kebutuhannya bertambah dan akhirnya kesulitan untuk memenuhi hidupnya. Sehingga yang ada di dalam keluarganya justru perselisihan, percekcokan. Maka orang yang berharap kepada dunia, saya mau katakan kepada saudara, pasti kecewa. Pasti. Cepat atau lambat pasti mengalami kekecewaan. Sayangnya, kebanyakan orang Kristen tidak menyadari akan hal ini. Sehingga apa? Sehingga yang diusahakan, yang diperjuangkan hanya bagaimana supaya bisa memiliki ini, bisa memiliki itu, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa jalan-jalan kemanapun ia mau, bisa memperoleh apapun yang diinginkannya. Padahal saudara, kalaupun itu bisa membahagiakan, itu pun tidak lama, paling juga sementara. Saya percaya saudara mengalami akan hal ini. Misal yang paling sederhana, saudara pikir ketika belum punya motor, pengen punya motor. Ntar kalau punya motor, pikirnya hidupnya akan bahagia, akan senang. Ya memang benar, setelah bisa beli motor, ya rasanya hati ini plong, rasanya enak, rasanya bahagia. Tapi itu tidak berlangsung lama, saudara. Paling seminggu, 2 minggu, paling lama 3 bulan. Setelah itu jadi biasa. Justru oleh karena motor itu, karena kredit, tidak sedikit orang yang mengalami masalah, bukannya berbahagia. Saudara, kita harus sadari, ya, kalaupun itu bisa membahagiakan, seperti saya katakan tadi, tidak akan lama, semua akan hilang, semua suatu kali pasti ditinggalkan. Tidak ada orang yang mati yang membawa seluruh hartanya. Itu yang harus diingat, saudara. Maka tidak heran Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku masuk ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Ayub 1 ayat 21. Saudara, terkait akan hal itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam Lukas 14 ayat 33, dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Sangat jelas, saudara. Apa artinya? Itu artinya bukan tidak boleh untuk memiliki apapun, tetapi pengertiannya jangan sampai melabuhkan hati kita kepada hal-hal lahiriah.
Karena itu tidak pernah memberikan kita kebahagiaan yang sejati. Ingat ya saudara, tidak akan pernah memberikan kebahagiaan yang sejati. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa memperoleh kebahagiaan yang sejati? Nah, kebahagiaan yang sejati hanyalah ketika kita bisa dimiliki oleh Tuhan dan kita bisa memiliki Dia. Itu baru kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Untuk itu, hal yang paling berharga dalam hidup ini adalah kita bisa berkenan kepada Bapa. Ketika kita bisa menyukakan hatinya, maka kita bisa dimiliki dan kita bisa memiliki Allah. Begitu saudara, Yesus sudah mencontohkan dalam hidupnya, sehingga Allah sendiri mengklaim, berkata dengan tegas bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius 3 ayat yang ke-17. Berkenan kepada Bapa itu nilainya kekal, bukan sesuatu yang fana, dan itu yang akan memberikan kebahagiaan yang sejati. Oleh sebab itu, ingat saudara, itulah yang harus menjadi perjuangan hidup satu-satunya bagi setiap orang percaya, yaitu bagaimana kita bisa menyukakan hati Bapa melalui hidup yang tidak bercacat dan tidak bercela. Kalau melihat betapa sulitnya hidup ini, betapa banyaknya godaan yang ditawarkan oleh dunia, dan betapa menggodanya fasilitas dan kemudahan hidup yang ada, memang tidak mudah sepertinya untuk berkenan, untuk menyukakan hati Bapa. Tetapi kalau kita mendambakan kebahagiaan yang sejati, tidak bisa tidak, kita harus berjuang untuk itu. Untuk bisa hidup kudus, kita harus bisa mematikan daging kita. Kita harus bisa melepaskan diri dari segala milik kita. Barulah kita bisa datang kepada Tuhan. Barulah Tuhan bisa mendidik kita. Itu pun tidak instan, saudaraku. Itu pun tidak langsung bisa kita rasakan. Harus sedikit demi sedikit. Kita harus tekun sebagai murid. Kita juga harus mau belajar. Kita harus bisa menyadari dan memiliki kepekaan atas setiap proses yang diizinkan Tuhan untuk mendewasakan iman kita, saudara. Semakin banyak yang kita lepaskan, maka semakin besar kebahagiaan yang kita bisa rasakan. Dan ketika kita benar-benar sudah bisa lepas dari dunia yang membelenggu kita, kita akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Jadi, yang dibutuhkan sebenarnya untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati adalah komitmen. Saudara harus mau berkomitmen terlebih dahulu. Komitmen apa? Komitmen untuk rela meninggalkan dunia. Komitmen untuk mematikan kedagingan saudara. Ya, komitmen untuk melepaskan diri dari segala sesuatu yang selama ini mengikat, yang selama ini membelenggu hidup saudara. Coba kalau orang muda kaya yang dicatat dalam Matius 19 itu, andai kata saudara mau menjual seluruh hartanya, apa langsung sempurna? Tentu tidak, kan? Apa langsung ia bisa memperoleh hidup yang kekal seperti yang ia rindukan?
Apakah ia langsung bisa merasakan kebahagiaan dengan melepaskan diri dari segala miliknya itu? Belum tentu, saudara. Belum tentu. Tetapi sebenarnya nih, kalau ia mau berkomitmen terlebih dahulu, maka Tuhan pasti akan menuntun untuk menjalani proses selanjutnya. Demikian juga kita, saudara. Komitmen dulu. Kalau saudara rindu untuk merasakan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh apapun juga, saudara harus komitmen terlebih dahulu. Saudara harus mau melepaskan diri dari segala milik saudara. Jangan mau terikat oleh apapun juga. Pertanyaannya, lalu tandanya apa kalau seseorang memiliki kebahagiaan yang sejati? Tandanya gampang, saudara. Orang tidak akan takut akan apapun juga. Mau ditinggal orang yang dikasihi, ya, mau kehilangan seluruh hartanya, mau keluarganya berantakan, hancur dan belum dipulihkan, meskipun hutang-hutangnya belum bisa dilunasi, meskipun sakitnya masih parah, bahkan cenderung menjadi lebih berat, meskipun usahanya masih macet, semua tidak akan jadi masalah. Karena baginya memiliki Yesus itu lebih dari segalanya. Memiliki Yesus itu sudah cukup baginya. Karena ia sudah bisa merasakan bagaimana bahagianya di dalam Tuhan. Dengan demikian, untuk merasakan kebahagiaan yang sejati memang tidak mudah, saudara. Tidak mudah, tetapi seperti saya katakan tadi, bisa. Oleh sebab itu, melalui kebenaran hari ini saya ajak kita semua, mari kita berjuang. Berjuang, saudara, berjuang. Jangan pedulikan apa yang sedang saudara alami. Jangan lagi saudara pikirkan semua masalah saudara. Kalau ada masalah, ya tetap hadapi. Tapi jangan sampai saudara terikat oleh masalah itu sendiri. Apapun itu, yang penting satu, bagaimana kita boleh memiliki sikap yang menyukakan hatinya. Bagaimana kita bisa berkenan kepada Bapa. Itu saja. Percayalah saudara, kalau saudara melakukan hal ini, maka hati saudara itu akan teduh, akan tentram. Saudara akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Amin. Tuhan memberkati. Untuk meneguhkan, kita akan pujikan satu pujian. Bagi setiap saudara yang bisa, seperti biasa saudara bisa ikut menyanyikan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata
dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu di dalam hidup ini, sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Ada hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkaulah kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang di hadapan-Mu, bersyukur oleh kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami sadar bahwa dunia tidak bisa membahagiakan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami berharap bahwa dunia akan membahagiakan kami, bahwa dunia akan menjadi tempat yang nyaman bagi hidup kami. Kami lupa ya Bapa bahwa sesungguhnya kami ini milik-Mu, dan surga, langit yang baru dan bumi yang baru adalah tempat kediaman abadi kami. Terima kasih, oleh kebenaran firman-Mu kami mau berubah. Kami mau melepaskan diri dari segala milik kami. Kami percaya Engkau menolong kami. Terima kasih Bapak. Sebentar program ini akan berakhir. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Oleh sebab itu, berkat yang daripada Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas kebersamaan saudara. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam RYM.